Perkara ini kan satu paket. KPK sudah menarget sejumlah orang dan Hasto termasuk salah satu yang ditarget. Posisi Hasto clear. Kalau saya baca putusannya itu nama Hasto hanya disebut satu atau dua kali. Kalau sekarang ini kemudian ujuk-ujuk Hasto dijadikan target dan dia dinyatakan sebagai tersangka, bahkan hari ini divonis penjara, itu sebetulnya sebuah peradilan sesat yang pada akhirnya hakim-hakim tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menampar mukanya sendiri. Sobat Leader, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Bersama saya Freddy Nolu dan tamu saya, prominent figure, yang selalu saya sapa My Leader. Selamat datang, Bung Petrus. Selamat sore, sama-sama. Petrus Salestinus, sarjana hukum. Seorang pakar hukum yang dari dulu konsisten di dunia hukum, tidak pernah berubah. Beliau ini saya ingin sedikit memberikan pemahaman pada Anda bahwa Bung Petrus Salestinus yang kita sering sapa Bung Petrus adalah beliau dulu bersama Ero Tambunan, Amin Aryoso, ada Dimyati Hartono, SH, orang membela namanya Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Itu sekitar tahun 80-an, 90-an ya. 90-an. Dan beliau sampai hari ini mungkin yang lain-lain sudah check out, tapi masih ada beliau, masih tetap konsisten di jalur ini. Dan hari ini masih terus menangani isu-isu wong cilik yang kita perlu memberi salut pada beliau. Dan Bung Petrus juga bergabung dengan di Setara Institute dengan Bung Hendardi. Dan mungkin banyak hal yang kita bisa ungkap atau kita bisa dapatkan pembelajaran dari percakapan kita. Apa komentar Anda tentang keputusan hari ini yang sudah diputuskan Pengadilan Jakarta Pusat di Tipikor? Saya kan cukup mengikuti perkara ini dari awal ya. Ya. Baik sejak Desember 2019 pada waktu terjadi OTT, kemudian belakangan setelah perkara ini dihidupkan kembali penyelidikan dan penyidikannya dengan memanggil dan memeriksa kembali Hasto Kristianto, saya melihat banyak kejanggalan. Dan kejanggalan-kejanggalan itu mengarah kepada satu praktek peradilan sesat ya, atau ya peradilan sesat yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan sudah menjadi penilaian publik bahwa perkara Hasto ini dijadikan sebagai alat untuk melampiaskan dendam politik penguasa dan dalam hal ini adalah Jokowi. Ya. Kalau kita bicara tentang kejanggalan-kejanggalan itu, saya melihat perkara ini kan satu paket. Ya. Yeah. Dari sejak awal KPK sudah menarget sejumlah orang dan Hasto termasuk salah satu yang ditarget. Dan yang bertindak sebagai penyelidik, penyidik, bahkan penuntut umum itu adalah KPK. Dan dari proses peradilan terhadap 3 terdakwa, tersangka dan kemudian menjadi terpidana, itu semua sudah clear, ya. Bahkan sudah menjalankan pidana penjaranya dan sudah bebas. Dan di situ posisi Hasto clear. Kalau saya baca putusannya itu nama Hasto hanya disebut satu atau dua kali. Itu pun hanya karena ada surat dari DPP PDIP yang ditandatangani oleh Hasto selaku sekjen terkait dengan usul ke KPU agar Harun Masiku diproses pencalonannya sebagai caleg dari PDIP. Selain daripada itu tidak ada. Jadi artinya dengan putusan terhadap 3 terdakwa, 1 sebagai penerima suap yaitu Wahyu Setiawan,
Dua dalam posisi sebagai pemberi suap, dan uangnya dari mana itu sudah clear, yaitu uangnya dari Harun Masiku. Dan prosesnya mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Harun Masiku juga belum ditangkap. Ya, Harun Masiku, KPK dengan kekuasaan yang begitu besar, tidak mampu. Dengan anggaran yang begitu besar yang mereka miliki dan peralatan yang begitu canggih, mereka menjadi ayam sayur, tidak mampu menangkap Harun Masiku. Sehingga kalau sekarang ini kemudian ujuk-ujuk Hasto dijadikan target dan dia dinyatakan sebagai tersangka, bahkan hari ini divonis penjara, itu sebetulnya sebuah peradilan sesat yang pada akhirnya hakim-hakim tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menampar mukanya sendiri. Hakim kan harusnya tetap menegakkan, ya, dan membela, mempertahankan putusan terdahulu, yaitu bahwa perkara ini sudah clear. Kalau 3 orang ini sudah dinyatakan terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran hukum dan putusannya mau diubah karena ada fakta baru, maka untuk mengubah putusan itu dari posisi sebagai pemberi suap, putusan itu hanya bisa diubah melalui proses peninjauan kembali. Ya, nanti kalau di proses peninjauan kembali itu terbukti bahwa ada pelaku lain, ya, yang belum diproses, baru KPK atau kepolisian atau kejaksaan membuka kembali penyelidikan dan penyidikannya. Tidak boleh KPK langsung membypass, membuka suatu penyidikan dengan saksi yang masih sama, bukti-bukti yang masih sama, alat sadap, hasil rekaman semua masih di tangan dia. Dengan model seperti ini memperlihatkan dengan jelas betapa kasus ini dipolitisasi sejak awal. Ya, jadi ada bagian-bagian tertentu yang direkayasa, ya, didaur ulang, yang bahasa teman-teman tim hukum dari Pak Hasto disebut-sebut sebagai ini daur ulang, sekedar bisa menghukum Hasto. Ini yang saya katakan bahwa kita berharap di proses banding atau kasasi, hakim harus mengubah putusan itu. Kalau ingin memposisikan, mengembalikan posisi peradilan kita sebagai peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan politik. Ini jelas, intervensinya sangat jelas. Hasto mau ditahan saja sudah bocor kemana-mana, dan memang tanggal yang dihembuskan itu memang ternyata benar pada waktu Desember kemarin. Jadi intervensi kekuasaan di dalam perkara seperti, ya, katakanlah dalam kasus Hasto ini sangat nyata di depan kita. Saya itu menarik, ya, hakim membaca duluan hal-hal yang soal obstruction of justice, perintangan penyelidikan itu dibaca dengan runtun, tidak terlibat sama sekali. Tapi kasus kedua yang dimunculkan itu memukul. Ini kalau kita, dan hakim juga, ketua waktu membaca akhir tadi kelihatan sekali bahwa apakah ini lazim membaca tidak ada campur tangan kekuasaan, tidak ada campur tangan politik apapun. Mereka mengambil keputusan dengan murni. Itu kan artinya ada pengaruh. Menurut saya ada lazim dibaca semacam itu, bahwa dia mengambil keputusan tanpa ada campur tangan apapun. Jadi kalau pernyataan hakim itu menyatakan tidak ada campur tangan apapun, kalau dia mau membela diri, jangan di dalam forum persidangan perkara ini. Itu nggak boleh, ya? Tidak boleh. Dia harusnya fokus kepada bukti-bukti, dan dia harus fokus memposisikan diri sebagai hakim yang tidak terpengaruh. Kalau dia mau membela diri, katakanlah itu di luar persidangan. Jangan dicampur adukan ke dalam. Dan pada saat dia menyatakan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan intervensi politik atau tidak ada intervensi politik dalam perkara ini, sesungguhnya dia berbohong. Dan salah satu keanehannya, kalau Hasto dinyatakan tidak melakukan perintangan dengan fakta-fakta yang ada, ya, kalau tidak ada perintangan mestinya juga dia juga tidak menyuap. Kan ada korelasi yang kuat. Ada sebab akibat, kan? Betul. Orang tidak merintangi, ya. Berarti terus untuk apa dia menyuap? Padahal orang menyuap dan merintangi ini satu kepentingan yang sama. Jadi kalau dia tidak terbukti menyuap, harusnya dia juga tidak terbukti. Dia tidak terbukti merintangi, harusnya juga tidak terbukti menyuap. Karena nggak ada untuk apa dia
ikut-ikutan uang-uang recehan begitu. Sebagai sekjen ya. Sebagai sekjen yang penuh dengan kesibukan dan memang dia super sibuk. Iya. Jadi kalau hakim berpegangan kepada hubungan pembicaraan di dalam WhatsApp antara Saiful Bahri dengan pihak-pihak lain, ya Hasto oke, ya ini uang titipan dari Hasto. Ya jangan berpegang kepada kebenaran dalam WhatsApp. Itu bisa saja nama Hasto dipakai-pakai untuk meyakinkan orang KPU. Iya. Bahwa yang kami lakukan ini partai juga backup, jadi aman. Kalau kita kan ngobrol sini kan kita melihat bahwa kebenaran Indonesia butuh keadilan dan kebenaran supaya Indonesia lebih maju ke depan. Dengan sekarang ini kan orang melihat campur tangan kekuasaan dari Jokowi. Sekarang kan kita lihat isu-isu ijazah palsu, pemaksulan, ini kan belum selesai. Dan berawal dari kritiknya Hasto begitu keras ya kan terhadap membuka satu-satu itu tabirnya kekuasaan Jokowi, pemerintahan Jokowi. Tapi semua itu seolah-olah dalam keputusan yang sekarang semacam ada pesan ini satu menang nih kekuasaan Jokowi ini. Upaya dia ini berhasil. Target dia berhasil. Dia mendapatkan. Ya. Ya, jadi kerusakan lembaga peradilan kita yang paling parah bahkan paling mutakhir di era 10 tahun Jokowi presiden. Puncaknya ialah dalam bagaimana cara dia meloloskan Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden bahkan terpilih dan dilantik. Itu yang saya nilai sebagai suatu musibah paling besar negara hukum, di mana konspirasi, ya, kerjasama, ada persekongkolan jahat lintas lembaga tinggi negara di suprastruktur politik, kekuasaan eksekutif yaitu Presiden Jokowi, kekuasaan lembaga peradilan yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dalam hubungan periparan menyidangkan perkara uji materi untuk kepentingan Gibran Raka Buming Raka, tetapi dibiarkan terus persidangan itu sampai diputus, sementara resistensi dari masyarakat sangat tinggi. Kami menuntut waktu itu Anwar Usman harus mundur dari perkara ini, bahkan tidak hanya Anwar Usman, 8 hakim konstitusi lainnya pun harus mundur. Karena mereka semua sudah terkontaminasi. Tetapi semua reaksi masyarakat itu tidak digubris. Akhirnya berujung dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberi sanksi kepada Anwar Usman dan anggota-anggotanya, ya, ketuanya diberhentikan, anggotanya diberi sanksi teguran. Tidak hanya di situ, komisioner KPU yang meloloskan pendaftaran Gibran pun akhirnya diberi sanksi oleh DKPP. Lalu pertanyaannya, kenapa Gibran tetap lolos? Jadi seolah-olah terpisah-pisah, tidak ada korelasi satu sama lain itu. Dibuat seperti itu, seperti itu. Di luar, saya baru-baru wawancara Dubes Meksiko, baru pulang. Dia bilang bahwa saya tanya komentar orang luar, ya, kayak media-media Meksiko mempertanyakan bahwa dia bilang soal upaya pemaksulan Gibran itu mereka anggap itu biasa karena itu proses kecacatan konstitusi sejak awal. Jadi kalau hari ini orang menuntut pemaksulan, itu ada dia nggak akan karena kesalahan awal akan terus berlanjut menjadi budaya. Jadi dianggap wajar kalau orang menuntut pemaksulan. Menurut dari sisi hukum gimana itu? Nah, inilah bedanya sikap Purnawirawan TNI mengusulkan supaya DPR mengambil inisiatif untuk Gibran dimakzulkan. Dari sisi kami sebagai advokat, kami melihat Gibran dalam kaitan dengan proses dia masuk, dia harus didiskualifikasi pada tanggal 20 Oktober 2024 ketika MPR dalam sidang MPR itu melantik presiden terpilih dan atau wakil presiden terpilih. Mengapa dia harus didiskualifikasi? Menurut kami, Gibran dalam posisi berhalangan tetap. Halangan tetapnya di mana? Dia masuk dengan menabrak konstitusi.
lembaga peradilan yang dijamin konstitusi bahwa dia harus bebas dan merdeka sudah dirusak oleh hubungan keluarga antara Jokowi dengan Anwar Usman. Jokowi sebagai presiden, Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara 90 itu Jokowi adalah pihak. Setiap perkara uji material undang-undang, para pihaknya itu siapa? Pemohon atau masyarakat atau perorangan, dengan pemerintah yaitu presiden dan DPR sebagai para pihak dalam perkara itu. Jadi kalau kita bicara perkara uji material undang-undang, berarti presiden, dan waktu itu adalah Presiden Jokowi menjadi pihak dalam perkara itu. Presiden Jokowi harusnya pada sidang pertama dia ingatkan bahwa Anwar Usman, karena Anda dengan saya ini hubungan ipar, saya minta supaya mundur dari perkara ini. Harusnya ya. Itu perintah undang-undang, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu mengatur begitu. Tapi tidak dilakukan. Bukan hanya tidak dilakukan, Jokowi sama sekali tidak hadir, ya. Pemerintah dari pihak eksekutif tidak menunjuk kuasanya hadir dalam persidangan perkara itu. Jadi wajar kalau ini bergulir bola salju, dia terus membesar, terus isu jasa palsu juga digulirkan. Betul. Terus kalau ini semua dan kenapa juga Pak Jokowi tidak niat mau menyelesaikan ini, tunjukkan ijazahnya dan kan selesai semua, ya kan? Tapi kan tidak mau, berarti kan ini kuat-kuatan ini. Iya, jadi kuat-kuatan, dan Gibran itu dipasang untuk melindungi keluarga Jokowi. Ya. Dan sampai sekarang dengan para purnawirawan itu yang menyampaikan usulan pemaksulan, sampai terjadi penghinaan terhadap para jenderal ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Betul. Ya. Dan saya pikir-pikir esprit de corps mau purnawirawan atau yang masih itu enggak, mereka selalu tidak membiarkan itu terjadi. Tapi kenapa di era pasca reformasi itu aja sampai walaupun ada pensiunan itu pada ke partai-partai, mereka nggak begini kok, nggak saling menyerang kayak begini. Ini kenapa ya? Ada fenomena apa? Jadi ini memang kalau kemarin Jokowi menyatakan ada kekuatan politik yang besar untuk menjatuhkan nama baik dan kehormatan, justru kekuatan besar itu ada di pihak dia, ya, ingin mempertahankan kekuasaannya. Dia udah yakin ya? Dia udah yakin. Jadi kekuasaan yang dia pertahankan sekarang ini yaitu adalah bagaimana anaknya yang saat ini jadi wakil presiden dengan harapan pada periode berikutnya jadi presiden. Tapi ini kekuatan di mana? Dia punya kekuatan di mana saja di Republik ini? Ya memang dia tidak punya partai, tetapi dia punya jaringan yang ada di Partai Koalisi Merah Putih itu kan masih besar. Ada Golkar. Di eksekutif? Kalau eksekutif kan sebagian masih menjadi eksekutif di Koalisi Merah Putih itu. Ya, tetapi itu saya lihat tidak terlalu kuat ya. Tapi partai-partai ini, sepanjang partai-partai ini masih bisa dia rawat di DPR, bahkan mungkin dengan uangnya yang begitu besar, maka kekuatan dia ada di situ. Sehingga dia mungkin mengkamuflase dengan masuk ke partai yang masih 0, yaitu PSI. Itu dalam rangka dia mengkamuflase. Dari itu, kekuatan memang publik kekuatannya besar sekali. Dan kalau ini bergulir terus kan akan terjadi apa namanya? Saya khawatir itu konflik horizontal. Kalau yang biasa konflik itu kalau dia sudah naik 50-50 sama dan besar. Ini kelihatannya sudah mulai kristalisasi itu mulai terbentuk. Jadi ini bukan dibayar tapi dia bergerak sendiri. Oh, kan? Bergerak sendiri. Kan dulu kalau kita ngomong kayak gini di era Soeharto yang terjadi 98 itu kan itu terjadi orang belum hanya internet doang dan HP kan. Ya, dan banyak orang belum punya. Belum punya kan. Sekarang kan medsos ini luar biasa. Ya, medsos ini di atasnya kedaulatan rakyat. Dari itu nggak bisa bohong-bohong menurut saya nih. Betul. Dan kalau walaupun orang bohong mau dia pakai AI itu akan kelihatan kok. Publik ini makin cerdas melihat segala sesuatu. Jadi saya pikir nekat, kalau ini nekat ini kan kita butuh mereka itu dikenang sebagai pemimpin gitu kan. Bagaimana supaya di bawah ini soal proses politik apapun itu bukan kuat-kuatan, tapi kalau memang harus siapapun harus jatuh, dia akan jatuh juga. Dia akan jatuh juga, betul. Tapi kalau dipoles sedemikian dan itu
sekarang semua terbukti kok, semua gerak-gerik kita kan kebaca. Kebaca. Gimana nih Bung Petrus? Jejak digital kita nggak akan hilang. Jadi memang saya lihat pemerintah dalam menyikapi aspirasi masyarakat, ya, terutama aspirasi yang terkait dengan desakan pemakzulan Gibran, aspirasi yang meminta supaya Gibran didiskualifikasi dari jabatan wakil presidennya. Ya sekarang kelihatannya kelompoknya masih 1-2. Tetapi saya yakin setelah atau nanti menjelang sidang tahunan 16 Agustus 2025 nanti, di mana akan ada sidang tahunan MPR, mungkin saja desakan masyarakat ada yang dalam bentuk minta dimaksulkan, ada yang dalam bentuk meminta supaya MPR mendiskualifikasi karena proses kelahiran Gibran ini cacat secara total permanen. Kalau bahasa hukumnya dia berhalangan tetap, MPR bisa mendiskualifikasi jabatan wakil presiden, kemudian memproses untuk memilih kembali calon wakil presiden menggantikan Gibran. Ketimbang pemakzulan itu kan mekanismenya kan panjang, apalagi di Mahkamah Konstitusi masih ada pamannya. Walaupun nanti pamannya tidak ikut di dalam persidangan pemakzulan, karena bagaimanapun wakil presiden itu ada keponakannya, tetapi dengan posisi dia masih sebagai hakim konstitusi, dia punya ruang leluasa untuk mempengaruhi 8 hakim konstitusi yang mereka sama-sama sebagai koleganya sendiri. Jadi ancaman terhadap kemerdekaan lembaga peradilan yang namanya Mahkamah Konstitusi masih dalam cengkraman kekuasaan politik itu sampai sekarang masih melekat. Karena wakil presiden dengan hakim konstitusi Anwar Usman masih hubungan famili. Itulah yang dinasti politik yang diwariskan oleh Jokowi itu masih ada di Mahkamah Konstitusi dan karena adanya Gibran sebagai wakil presiden. Dan semua tempat dari itu publik berbagai opini mengatakan bahwa Presiden Prabowo ini tersandra. Banyak sekali yang melihat. Jadi agak ada keraguan-raguan. Bahkan ada yang bilang kalau dulu ada Super Semar, bahkan seperti Said Didu menyatakan peristiwa yang terjadi di 13 Oktober kalau tidak salah di Solo itu lebih dahsyat dari Super Semar. Oh ya. Jadi bagaimana peta politik itu bisa berubah, terutama kaitannya dengan penyusunan kabinet. Menurut informasi yang didapat Pak Said Didu itu bahwa format kabinet itu sebetulnya tidak seperti sekarang ini. Tetapi karena pada tanggal 13 Oktober di Solo itulah semua berubah. Artinya hak prerogatif seorang presiden itu terbelenggu. Di situ ya. Di situ. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya itu. Said Didu berkali-kali menyatakan itu. Jadi kalau gitu ya nggak bisa maju walaupun sekeras apapun pidato presiden. Oh iya, itu kan cuma narasinya aja. Prakteknya tidak ada. Jadi kalau hari ini terjadi terhadap Hasto, itu cerminan dari bagaimana kekuasaan lembaga peradilan ini dibawa kendali dinasti politik Jokowi. Bahkan orang akan melihat hakim kan baru-baru dinaikin gajinya sampai 3 kali lipat, 280%. 280%. Artinya ada semacam orang bisa membaca ini pesan lu putus sesuai mau gue. Ya, semua bisa dipesan dari situ. Semua bisa. Kan jadi padahal itu layak itu hakim punya gaji sebesar gitu. Jadi layak, memang dengan putusan hakim dalam perkara Hasto ini, PDIP dengan pasukannya di DPR harus merubah gaya perlawanannya. Ya, koreksi total. Iya. Kalau tidak dilakukan koreksi dari sekarang, maka dinasti politik ini akan semakin kuat dan akan memakan korban lebih banyak lagi. Kita punya lembaga peradilan yang harusnya bebas dari campur tangan dalam bentuk apapun, masih terjadi sampai sekarang. Saya mau tanya ya Bung Petrus, kan dulu tim pembela demokrasi Indonesia di bawah pimpinan Hero Tambunan almarhum, nuansa emosi pada waktu itu kan Ibu Mega waktu itu kan hanya berapa banyak kasus itu dan
semua lari ke walaupun orang bilang tidak percaya itu polisi, jaksa, tapi dia lapor, selalu lapor ke sana. Itu maknanya apa itu sebenarnya? Ya, karena Ibu Mega berpegangan kepada kita ini kan negara hukum. Dan perlawanan terhadap kekejaman Orde Baru, kejaliman Orde Baru itu Mega selalu tekankan hanya dengan jalan hukum. Jalan lain dia nggak mau karena itu akan mudarat, bahkan bisa menimbulkan konflik yang bisa berdarah-darah. Jadi dengan cara itu, hanya dalam tempo 2 tahun kekuasaan yang besar dari tangan Soeharto, bahkan ambisi Soeharto menjadi presiden seumur hidup, diamputasi oleh kekuatan gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Megawati, yaitu perlawanan secara hukum dengan jalan damai. Berapa kasus waktu itu Mega lapor? Untuk kasus persidangan peristiwa 27 Juli saja, itu mungkin hakimnya dipecah menjadi 15 tim. Karena terdakwanya 124. Belum lagi gugatan terhadap keputusan Kongres Medan, di mana tergugatnya begitu banyak. Ya, TPDI menggugat Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kasos Pol Abri, pengurus DPP PDI pimpinan Suryadi, DPD-nya seluruh banyak, Indonesia, banyak. Itu berapa, ada hitungan nggak itu? Itu hampir di seluruh Indonesia digugat. Berapa ratus kalau hitung kasus itu? Ya, waktu itu mungkin hampir 100 lah. Kalau itu berapa yang menang? Satu yang menang. Satu yang menang. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, memang kita sudah perkirakan itu untuk tidak menang semuanya. Satu menang itu apa? Itu dari ada satu pengadilan, saya sudah lupa namanya itu, tapi pengadilannya itu di daerah terpencil. Apa kasus apa itu? Itu gugatan terhadap Kongres Medan itu. Oh, itu menang? Menang. Lalu dia menyatakan Kongres itu, putusan Kongres Medan itu tidak sah. Berarti hebat tuh, pengadilan di mana itu? Pokoknya kalau nggak salah di daerah Kalimantan. Oh gitu ya. Nah, berarti Kalimantan. Artinya dari semua hakim yang ada pengadilan ada satu, jadi random saja. Sebetulnya ada satu hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga punya keberanian. Kalau nggak salah orang tua dari seorang wartawan yang sekarang masih aktif di Pak Lubis. Ya, Pak Lubis itu dia bilang, saya udah tahu perkara ini amburadul dari sejak awal. Dia menyatakan bagaimana bobroknya kerja penegak hukum mengkriminalisasi, bukan dalam kasus peristiwa Kongres Medan yang akhirnya berbuah penyerbuan 27 Juli. Ya. Jadi hakim-hakim itu kan dari hari ke hari sidang perkara lain tergeser semua. Di Pengadilan Jakarta Pusat. Tiap hari kita hanya urusan dengan sidang peristiwa 27 Juli dan gugatan terhadap Kongres Medan. Itu bayangkan, sedang persiapan sidang pertama gugatan perkara Kongres Medan, meletuslah peristiwa 27 Juli. Akhirnya perkara Kongres Medan itu terpending berapa bulan itu untuk melanjutkan persidangan. Nah, di saat itu bagaimana Soeharto masih berkuasa penuh. Setiap kita sidang jalan kaki dari kantor TPDI, kantor Pak Ero Tambunan di Majapahit, jalan kaki ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di kiri kanan jalan itu penuh dengan TNI jaga. Semua TNI di jembatan penyeberangan, sniper. Tapi pendukung Mega itu ada di kiri kanan jalan, memberikan dukungan. Dan dengan cara itu Mega bisa berkomunikasi dengan pendukung-pendukungnya. Memang penelitian saya di disertasi itu kan tentara waktu itu takut pada wong ciliknya Mega. Iya. Walaupun kelompok Islam, mereka dekati kelompok Islam karena kekuatan politik di kelompok Islam mayoritas ini. Tapi di dalam kelompok itu kan kelompok Mega wong cilik ini kan ini banteng yang nggak ada, udah nggak takut mati gitu. Nggak takut mati dan nggak kehitung jumlahnya. Nggak kehitung jumlahnya. Kalau Mega belum pernah perintahkan turun atau apa, dia hanya tenang, nggak boleh bergerak. Satu peristiwa yang mengherankan itu pada waktu Bu Mega diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Waktu itu Kasat Reskrimnya Pak Niko Amsela, pokoknya dia itu perwira itu kemudian belakangan jadi kepala BNPT, Jenderal Bintang 3. Oh, Bintang 3 sampai ya. Waktu itu dia Kasat Reskrim yang memeriksa Ibu Mega.
Pak Taufik diperiksa di bawah karena nggak bisa naik ke lantai 3 tuh. Bayangkan rakyat kecil yang bersepeda, orang-orang tua, angkringan, ya mereka semua itu pada waktu Bu Mega keluar dari Polres Selatan, itu masyarakat itu penuh mulai dari Polres Selatan sampai ke Bagusan di pinggir kiri kanan jalan, mengeluh-elukan Mega. Bahkan ada yang pengen supaya hanya mau pegang mobil yang Mega tumpangi. Waktu itu Pajero warna hijau, Pajeronya Pak Taufik Kemas. Masih ingat. Itu. Dan itu tidak digerakkan oleh Mega. Hanya dengan informasi berantai. Waktu itu belum banyak orang pakai handphone. Tahun 96 itu. Apakah ini karena sekarang kan di buzzer itu bagaimana membuli sampai bagaimana supaya Mega itu jangan jadi ketua umum lagi. Kalau bisa dia turun gitu kan. Nah sekarang mereka nggak bisa gunting Ibu Mega, mereka hantam ke Hasto, sehingga bagaimana supaya Hasto duluan gini kan? Kenapa sih orang pingin ini partai ini harus di ini ya? Saya kira sisa-sisa anasir-anasir Orde Baru, ya, apalagi di eranya Prabowo ini kan orang selalu berpikir warna penguasa Orde Baru itu akan muncul kembali. Nah ini juga bisa saja salah satu gerakan bagaimana menyingkirkan partai yang betul-betul ideologis. Ya, selama Mega masih ketua umum, maka kekuatan Mega dengan arus bawah itu masih kuat. Ya, dan kekuatan ini hanya bisa diamputasi dengan memecah dari dalam. Sehingga bisa saja lewat kasus Hasto ini diharapkan melemahkan kekuatan Mega. Tetapi saya kira Mega dengan pengalaman yang begitu banyak ya menghadapi kasus-kasus yang ya kita lihat saja tahun 96 sampai dengan tahun 98 membangun kekuatan, melahirkan PDIP dan tetap jaya sampai sekarang. Saya kira itu bukan pekerjaan ringan. Ini kalau lihat Ibu Mega itu kan kayak berjuang dari perut ibunya kan, dari agresi militer pertama, kedua ya di Jogja itu. Di Jogja ya. Kan masih dalam perut Ibu Fat. Ya, ya. Kayaknya nggak pada enak itu perempuan yang satu ini. Jadi memang Ibu Mega ini kan lahir dari kondisi yang sulit, ya kondisi tekanan politik. Gila ini memang. Tekanan militer. Sampai sekarang dia keluar dari istana, dibom, nggak boleh kuliah. Ya. Sudah menang pemilu 99, hadapi 27 Juli, menang pemilu. Juga nggak boleh jadi presiden. Nggak boleh jadi presiden, perlawanan nggak boleh. Sekarang yang orang yang dielus dari bawah sampai ke atas, belakangin dan malah berupaya menginjak itu gimana? Ya, tapi sepertinya mereka gagal. Kalau kita lihat dari berbagai upaya untuk memecah PDIP, sampai sekarang kan tidak kelihatan. Pumpe itu sekarang bukan di PDIP, ya. Tapi kayak semangat melihat partai ini dan Bu Mega dan Hasto, kasus Hasto ini kayak memberi semangat bagi yang lain. Ya, karena kita ini bagaimanapun kan hati kita ini kan merah putih, ya nasional. Jadi ketika melihat seperti PDIP ini kan rumah besar kita, walaupun kita bukan organ dari partai, kita bukan anggota partai lagi, tetapi ketika partai ini diganggu, ya kita punya tanggung jawab moral untuk hadir dan membela. Saya juga sebagai wartawan kan pernah mengcover sekian lama. Ada sesuatu yang jadi saya meneliti sampai saya menemukan kalau Ibu Mega itu seorang reformis di disertasi saya. Dan itu yang saya melihat, ini orang luar biasa, perempuan, dan tidak satupun tokoh, apalagi perempuan ya, di muka bumi ini sama perjuangannya kayak beliau. Nah kembali kayak kasus Hasto, dan kan kita lihat begitu dekatnya sekarang ini Presiden Prabowo dengan Ibu Mega. Beberapa kali bertemu, bicara. Saya kira di dalam pembicaraan itu pasti akan kelihatan sekali upaya-upaya dan bagaimana peran Presiden sebagai kekuatan eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Tapi dari keputusan ini kelihatan Presiden sangat kayaknya netral gitu. Dan tidak mengikuti, tidak mengambil posisi apapun kelihatan. Ya,
Kalau saya sih berpikir mestinya Presiden mengambil sesuatu langkah, yaitu memberikan jaminan netralitas hakim, memberikan jaminan terhadap kemandirian badan peradilan kita, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Tetapi kalau Presiden Prabowo tidak melakukan sesuatu apapun, ya ini yang akan menjadi bahaya besar. Kalau kekuasaan peradilan ini hanya menjadi milik orang kuat, hanya menjadi milik orang-orang yang punya kekuasaan, maka peristiwa 98 itu bisa terulang. Di mana kekuatan rakyat yang menentukan. Saya khawatir, kan 1 tahun ini, kan PDI Perjuangan itu tidak ada di dalam, tidak ada pernyataan, ada di dalam pemerintahan, atau akan tetap di luar, tidak ada pernyataan sama sekali, bahkan akan diputuskan dalam Kongres katanya. Tapi dalam beberapa proses kekuatan itu tetap dimenangkan oleh apapun, kritisi apapun di dalam perdebatan di DPR soal undang-undang atau pengawasan, tetap aja kalah, tetap aja dibilang bahwa PDIP yang ketua fraksi, ketua pansusnya dari PDIP. fraksi PDIP. Semua disalahin di situ. Jadi publik itu menunjuk bahwa PDIP nggak punya sikap. Itu gimana menurut? Ya itu sebetulnya kan kurang publikasi terhadap kondisi real di sana ya. Karena walaupun PDI ketua fraksi atau ketua komisi, tapi kan jumlah dia kan tetap kecil dibandingkan dengan kelompok lain yang bisa bersatu. Jadi kekalahan kita itu di situ. Ketika voting, maka kita kalah suara karena kita hanya sendirian, PDIP sendirian. Sedangkan partai-partai lain itu bersatu. Jadi ke depan ini kan mestinya partai nasionalis dan partai lain yang menamakan diri sebagai partai nasionalis itu juga harusnya ada dalam satu poros. Tidak boleh mereka berpisah atau PDIP dibiarkan sendirian melakukan misi nasionalismenya, lalu dalam forum-forum tertentu harus memilih, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan konsep-konsep pembangunan yang sangat berguna untuk masyarakat. Dia kalah hanya karena dia kalah suara. Nah, ini yang sangat tidak menguntungkan. Kan kalau membaca gimana kemarin Kongres PDIP, PSI, Prabowo datang ya kan dan ke rumah Jokowi. Publik Indonesia ini kan masih membaca gestur politik, kedekatan dengan Presiden, dekat dengan Mega, kemudian dekat dengan Jokowi, datang ke rumahnya. Di satu sisi agak membingungkan bagi rakyat kecil, tapi sisi lain juga memberikan pesan bahwa Presiden Prabowo tetap berada, tidak bisa melupakan jasanya Jokowi. Gimana itu melihatnya? Ya mestinya kalau dibilang jasa Jokowi itu juga kurang pas ya, karena pemilihan dalam Pilpres kemarin kan suara rakyat yang memilih. Ya, kalau bicara tentang ketertarikan rakyat terhadap memberikan dukungan kepada Capres Prabowo dan Gibran hanya karena bansos itu kan juga uang rakyat. Jadi mestinya Prabowo tidak boleh mengambil sikap seperti dia menjadi bonekanya Jokowi. Kalau Presiden Jokowi udah selesai, ya udah selesai. Dia harus menjadi sebuah sosok pemimpin yang berbaik hati, bersikap netral terhadap semua mantan presiden. Tetapi jangan dia memperlihatkan sikap keberpihakannya hanya kepada Presiden Jokowi, hanya karena dia didukung oleh Jokowi. Kalau dukungan Jokowi terhadap dia kan Jokowi ini satu suara. Saya ingat Presiden Soekarno itu sejak dekret 59, kalau dalam penelitian kita itu, ini ketika tentara mulai masuk di MPR, Nasution menjadi ketua MPRS, semua kekuatan-kekuatan
itu jatuhnya hanya sederhana saja itu. Nggak perlu dengan upaya parah-parah itu, pidatonya ditolak, selesai Soekarno. Padahal itu padahal Bung Karno sedang berada pergi kemana-mana bagaimana meyakinkan dunia tentang Indonesia ini, proses demokrasinya. Tapi di dalam, maka itu saya pikir proses sekarang ini menghadapi Pak Prabowo dengan sibuk luar negeri, sebenarnya kekuatan di dalam itu dipegang oleh rezimnya Jokowi. Ini itu yang membuat keraguan banyak orang. Kalau Bung Petrus lihatnya gimana? Ya, kalau kita lihat kekuatan real politik sekarang, terutama di DPR ini kan semua pragmatis. Uang yang menentukan. Kalau kita bandingkan dengan MPR dulu, itu kan mayoritas negarawan. Mereka boleh saja rapat di ruangan yang tidak ber-AC. Kalau dulu kita lihat hampir keliling meja ini penuh dengan bekas api dari rokok. Itu artinya para pemimpin ini siang malam diskusi. Tarik rokok aja. Mereka tidak berada di gedung mewah, ber-AC, tapi mereka memikirkan nasib rakyat. Hanya modal asap doang. Kalau sekarang ini sudah tidak ada lagi, yang mereka pikirkan itu komisi. Sehingga begitu kekuatan uang masuk, maka yang menentukan kekuasaan di Senayan, ya parlemen, terutama parlemen ya, itu adalah oligarki. Mereka yang punya uang. Jadi orang baik, negarawan sebaik apapun akan rusak ketika dia masuk parlemen. Karena di sanalah tempat untuk mencuci otak mereka. Bahkan saya curiga mungkin separuh dari anggota DPR sekarang ini adalah anggota DPR-nya penguasa-penguasa, pengusaha-pengusaha. Saya pernah ingat pernyataan Pak Mahfud MD bahwa pemerintahan sekarang ini hasil konspirasi kerjasama antara penjahat ekonomi dan penguasa. Dan itu potensi untuk mereka pecah itu setiap saat bisa meletus, bisa terjadi. Tapi heran ya, sekarang dari para penegak hukum termasuk pengacara-pengacara itu berani menyampaikan sesuatu yang vulgar, padahal publik udah tahu sebenarnya dia berada di mana. Bahkan pakar-pakar juga demikian. Kelihatan sekali, jadi membuat bingung rakyat. Jadi kebenaran itu menjadi sumir atau menjadi tipis untuk dilihatnya. Jadi saya bilang makin jalan makin terjal, makin berliku-liku ini mencari kebenaran. Ya, jadi kalau saya lihat sih ini semua pasar. Media juga sedang mencari pasar, ya seperti kita lihat di beberapa siaran TV mengenai isu-isu yang menarik. Katakanlah kasus ijazah palsu Jokowi. Itu hampir tiap hari, baik pagi hari maupun malam hari, narasumber begitu banyak dengan perdebatan yang tidak bermutu. Tetapi banyak orang nonton. Dan itu semua dalam rangka mencari dan membentuk pasar. Jadi kita narasumber juga ingin supaya tetap eksis, ya, tetap laku, diundang ke sana kemari. Kalau kita coba melihat ke luar negeri, itu negara kecil sekalipun, negara yang mungkin miskin, kayaknya integrity mereka itu kayaknya ada hal-hal yang walaupun mereka juga ngerampok juga ya, tapi bermutu gitu. Nggak sembarangan kok perdebatannya sesuatu yang kayak sekarang kayak ijazah palsu saja. Itu perdebatannya membela, padahal kan barang itu kalau tiba-tiba dibuktikan kalau itu palsu, ya kan? Kebenaran itu ada terbukti. Kan gimana ini orang-orang yang ini? Begitu juga kalau itu benar. Kan orang yang meneliti bahwa itu palsu, itu dia fotokopi, dia analisis dari fotokopi. Kan dia nggak salah dong, dia dikasih fotokopi. Dia punya keahlian. Ya berarti lu salah fotokopi, itu aja titik. Iya kan? Harusnya kan begitu. Nah, dari jauh-jauh hari kalau ini tidak mau membuat supaya menjaga rating, Jokowi bisa aja, sini saya ini presiden, ya kan? Ini ijazahnya. Udah kalian nggak usah ribut, ini ijazah. Mohon maaf karena saya tidak mau buru-buru, saya mau lihat kalian punya perdebatan. Tapi supaya jangan terlalu lebar, ini ijazah gue. Betul. Selesai. Itu yang diharapkan banyak Tapi orang. Tapi kenapa mesti cari tersangka terus-menerus? Pak, kalau satu ini nanti tersangka dan orang masuk penjara, saya khawatir orang dari luar kubur pun akan keluar semua, Pak. Untuk malah saling memberikan perlawanan. Dan saya khawatir
kayak kasus Hasto juga. Ini supaya mungkin para penegak hukum juga harus antisipasi. Karena ini upaya juga untuk semacam dengan hukuman begini membuat orang-orang wong cilik di bawah pendukung Hasto dan PDI Perjuangan dan Ibu Mega yang seolah-olah sedang mau dizolimi itu bangkit semua, dan itu orang nggak takut mati semua itu. Nah saya khawatir kalau bangkit berarti kan terjadi 50-50. Kan konflik kita lihat dimanapun, konflik agama, konflik suku, itu kalau 50-50. Konflik horizontal itu rata-rata 50-50 kekuatan. Di NTT itu kan saya selalu bilang dulu, jangan sampai konflik bukan Islam, dan kalau Islam itu kecil. Tapi yang bahaya Protestan dan Katolik. Di sana ya? Di NTT khususnya, kan itu 50-50. Nah orang mau bikin proksi, kayak begitu-begitu. Sehingga itu selalu kita ingatkan bahwa tidak boleh terjadi konflik semacam itu. Begitu juga di ini, isu politik. Makin menjelang pemilu, kalau Prabowo tidak mengambil keputusan tegas memisahkan ini, saya khawatir ini terjadi 50-50. Kan terus bergulir kan, PDIP ini kan sensitif juga nih masalahnya, wong ciliknya ya. Dan selama ini belum pernah mereka belum pernah bergerak. Mereka masih melihat. Betul, ini mereka masih melihat. Ini kan sebagai tim pembela demokrasi ini. Iya, jadi saya lihat ini kan vonis hari ini terhadap Hasto ini satu pukulan berat buat PDIP. Dan dalam pengalaman sejarah ketika PDIP atau PDI disakiti, disitulah akan muncul perlawanan. Karena itu selama ini Ibu Mega selalu menekankan perlawanan harus secara hukum. Karena apa? Ibu Mega menghindari konflik berdarah-darah. Sehingga ya kalau kita lihat dulu perjuangan mulai dari 96 sampai 98 Soeharto jatuh, itu ya boleh dikatakan kalaupun terjadi ada korban penembakan terhadap mahasiswa, itu ekses di lapangan. Dengan tidak mengurangi pesan Bu Mega terhadap pendukungnya, lakukan perlawanan secara damai. Ya, jalannya adalah jalan hukum. Kita ingat 99, ya. Waktu tidak terpilih jadi presiden di MPR, ya, kan betul. 1 menit dia maju ke podium dan dia tenang semua, kita harus terima keputusan ini. Itu betul-betul keputusan jiwa besar, negarawan, dan sangat melegakan rakyat. Dan kita semua lega. Dan kalau orang lain kan yang bisa berdarah-darah. Dan itulah saya pikir beliau ini mesti dijaga ya. Ini aset yang betul. Langka. Banyak orang, banyak tokoh mengakui bahwa ini aset langka. Satu-satunya. Tinggal satu aja. Kalau kita membiarkan ini partai ini kan memang dengan ada partai Pak Prabowo sebagai presiden, dia dapat masukan sebenarnya. Kan kalau orang yang nggak mungkin mereka kritik 8 partai besar yang pendukung pemerintah ini di DPR ya, kan tidak mungkin mereka melakukan kritis yang, tapi dengan adanya PDI Perjuangan di situ fraksi yang bersikap belum jelas apakah oposisi atau tetap kritis ini mendapat masukan sebenarnya. Ya memang mestinya PDIP dengan modal 100 lebih kursi di DPR, dia harusnya mulai secara bertahap mengkonsolidasikan pengaruhnya. Karena ini kan di sana itu segala sesuatunya bergantung kepada voting. Jadi kalau fraksi-fraksi di luar PDIP itu bisa digalang 1-2 orang, lama-lama kan jadi banyak. Yeah. Ya, mungkin partai yang bisa lebih sedikit diajak untuk bergerak bersama PDIP, ya kita lihat seperti PKS, ya walaupun dia ada dalam koalisi, tapi dia tidak punya kader yang ditempatkan di dalam kabinet. Nasdem. Begitu juga Nasdem, dia ada dalam koalisi, dia tidak punya kader di dalam kabinet. Mungkin 2-3 partai itu bisa digarap. Kan kita lihat, dan ini sebenarnya menarik ya, karena PDI Perjuangan itu kan sudah pernah melakukan sikap oposisi di era SBY 10 tahun, dan dia ambil alih kekuasaannya, dia mimpin, akhirnya ke Jokowi kan? Ke Jokowi ya. Itu pengalaman sudah ada sebenarnya, sudah ada. Jadi
tinggal memilih, saya kira ya. Saya juga melihat kalau mengambil sikap yang jelas, ini publik yang mayoritas yang besar ini dengan menunggu ini jangan sampai direbut orang lain, ya kan? Ya, memang kalau kita lihat kalau perjuangan oleh banyak tokoh terkait isu pemakzulan, maka Partai Demokrat salah satu partai yang dalam perkiraan banyak tokoh bisa diajak. Bahkan bisa bergabung dengan PDIP dalam memproses pemakzulan ini. Karena sosok yang bisa menggantikan posisi Gibran kalau misalnya terjadi pemakzulan atau jabatan wakil presiden dibatalkan karena dia masuk melalui pintu yang salah, maka peluang untuk duduk di posisi wakil presiden itu ya selain Puan, juga AHY. Ya. Jadi memang Bung Petrus, hari ini kan kita lihat bahwa tidak ada masalah ideologis lagi di Republik ini. Kalau tahun 99 kita masih melihat ada masalah ideologis ini menjadi kekuatan saling berhadap-hadapan. Ada nasionalis, ada Islam dan sebagainya. Sekarang ini udah nggak jelas. Udah nggak jelas lagi. Jadi tetapi semua mengakui Pancasila. Artinya kan jelas nih. Yang ada adalah masalah uang dan kekuasaan. Uang untuk kekuasaan dan kekuasaan untuk uang. Bagaimana, ini kan hanya dianalisis dari sini aja. Bagaimana supaya uang ini bisa tidak membelenggu kita, ya kan? Dan kekuasaan juga demikian, ya kan? Tapi bahwa dengan sikap yang jelas, uang ini dengan sendirinya akan mengalir, kan begitu? Ya, ya. Nah, ini memang pekerjaan yang berat ya, karena sejak reformasi, ya setelah kita benahi sistem yang rusak, dibenahi dengan mengamandemen UUD 45 dengan berbagai perubahan yang positif. Tetapi masyarakat, terutama para pemimpin, menumbuhkan budaya baru, yaitu budaya korupsi. Ya, budaya selalu mengedepankan semua urusan dengan uang dan kekuasaan. Inilah yang membuat kita semakin tidak berdaya menghadapi kerusakan yang muncul setiap tahun. Setiap pemilu kita hanya melahirkan sosok-sosok pemimpin yang dengan daya rusak yang tinggi. Dan itu berlangsung terus-menerus. Jadi untuk mengakhiri ini memang ini pekerjaan berat, dan apakah kita bisa? Karena hampir semua partai dilanda oleh perilaku dan mental yang korup. Bukankah di sekarang ini baik yang ada di dalam, saya masih punya keyakinan bahwa di setiap institusi, setiap kelembagaan, setiap manusia Indonesia ini pasti punya nalar mencari kebenaran itu ya. Pingin Indonesia ini lebih hebat, bukan karena uang saja mereka bisa, tapi dengan kekuatan sumber daya manusia yang hebat. Itu mereka bisa mengubah apa saja. Nah, kalau dari presiden kan selalu dia hitung-hitung. Kemarin dalam pidato di PSI kan dia bilang, kita ini, siapa yang bilang Indonesia gelap? Siapa yang bilang Indonesia tidak akan maju? Ini saya sudah lihat angka-angkanya, ya kan? Nah ini berarti kan angka-angka bukan beliau yang hitung, tapi disodorkan dari bawah. Angka-angka di atas kertas besar, ada tapinya. Tapi kalau kita mau melakukan, nah kalau mau kan pemerintah yang harus lakukan kan, berarti beliau harus benar-benar mempush anak buahnya, pembantu-pembantu itu kerja lebih keras. Kalau tidak, ya akan tergerus. Ya, kita lihat seperti berkali-kali pidato Prabowo itu mengagumkan ya, dengan semangat, retorikanya hebat. Tetapi sudah 7 bulan eksekusinya tidak ada. Dalam kasus-kasus besar yang diungkap kejaksaan, tebang pilihnya masih nampak, masih banyak. Angka kerugian yang diungkap pertama kali itu ratusan triliun, bahkan sampai ribuan triliun. Ada tempat di mana tuh uangnya begitu banyak, itu hanya foto itu uang. Iya. Saya kok melihat uang 16 begitu besar triliun. Dan hilang. Itu uang kemana dan bagaimana proses penyerahan itu kayak apa? Tapi kasus hasto yang 400 juta itu dibesar-besarkan.
yang dibilang suap kepada anggota KPU itu itu lebih besar dari semua kasus yang ini yang terjadi yang nilainya besar. Iya, iya. Ini gimana ketimpangannya? Itu kan kita ya seperti banyak orang katakan bahwa kasus satu ini diorkestrasi untuk menutup kasus-kasus yang lain yang penanganannya merusak sistem hukum itu sendiri. Ya seperti antara lain kasus korupsi yang begitu besar, Kejaksaan Agung mengungkap setiap 2 hari mereka publish, ya dengan kekuatan media yang penuh. Tetapi ujung-ujungnya loyo. Uangnya di mana itu? Kalau uang itu ada proses penyerahan itu apa itu jadi barang bukti? Barang bukti dan dalam putusan itu kan ada beberapa macam. Selalu dikatakan barang bukti tetap berada dalam berkas untuk kepentingan perkara lain. Tetapi perkara lain itu lama-lama malah menghilang. Tapi tidak diumumkan lagi ini uang. Tidak ada lagi. Kan mesti ada Menteri Keuangan. Harusnya ada pertanggungan jawab. Itu gimana itu? Uang kan dari dulu saya nggak pernah lihat itu. Kita nggak pernah tahu berapa besar diselamatkan kerugian negara. Dan kembalikannya di mana? Nah, karena uang masuk dengan katanya uang masuk dari korupsi atau orang yang tidak mau terima gaji. Pejabat kan banyak janjinya dia nggak mau itu kan susah masuknya itu kan sudah keluar nih tuh susah kan tapi masuk tuh harus lebih susah katanya nggak bisa sembarangan uang lu udah terima kalau kejaksaan bilang barang bukti dengan macam-macam termasuk uang sekian tetap berada dalam berkas untuk kepentingan perkara yang lain kan perkara itu kan biasanya di split biasanya 5 pelakunya dipecah menjadi 3 perkara. Nah atau ada perkara yang terdakwanya belum ketemu, sedang dicari. Entah sampai kapan dia nyari sudah nggak jelas. Ganti Jaksa Agung, ganti Kapolri, betul. Tidak ada pertanggungan jawab. Pertanggung jawab di mana? Harusnya setiap pergantian Jaksa Agung. Ada nggak ada semacam account di BI atau di mana? Ini dana-dana hasil penyitaan hasil korupsi misalnya. Ada akun itu tapi tidak pernah diumumkan ke publik. Sudah berapa kan? Saya kalau lihat kalau itu mungkin 2 ribuan triliun itu kalau dari zaman kita merdeka atau ambil dari zaman. Tapi kan tidak dipublish. Iya sampai hari ini kan kita hanya lihat aja itu di TV itu besar-besaran. Oke lah Bung Petrus kita udah hampir 1 jam ini. Saya pingin gini. Keputusan Hasto dan isu yang berkembang intervensi kekuasaan yang berkaitan dengan Jokowi punya persoalan isu ijazah palsu dan upaya-upaya pemaksulan terhadap Gibran. Isu ini kayaknya saling berkait. Nah, bahwa ada bahkan pernyataan Jokowi sendiri kan sebuah agenda besar, skenario besar dari jasa palsu dan pemaksulan. Nah, Anda melihat ini gimana? Saya kira ini untuk menutup diskusi kita. Nah, saya kira isu pemakzulan, isu ijazah palsu Jokowi dengan putusan hakim hari ini ada korelasinya, ya. Bahwa pemainnya masih 1 orang. Bagaimana cara untuk membungkam kekuatan-kekuatan yang selama ini mengkritisi, ya, mengoreksi, bahkan menuntut pertanggungjawaban jawab pidana terhadap Jokowi, orang-orang ini akan dikriminalisasi. Salah satunya Hasto. Sehingga putusan hari ini yang memvonis Hasto dinyatakan terbukti menerima suap, memberi suap. Ini harus menjadi momentum untuk bagaimana kekuatan civil society dan kekuatan partai yang punya kekuasaan yang real di parlemen ini harus bersatu. Memberikan koreksi kepada Prabowo supaya betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan janji dia. Tidak boleh lagi ada kriminalisasi atau politisasi hukum untuk kepentingan politik. Karena selama era reformasi ini politisasi hukum atau perlawanan terhadap pemberantasan korupsi yang justru selalu lahir dari para penyelenggara negara itu sendiri itu kan tidak bisa dibantah. Jadi PDIP harus menggalang kekuatan civil society, menyatukan langkah untuk melakukan perlawanan dan menuntut peradilan terhadap Jokowi, terhadap
kasus-kasus yang belakangan ini mulai muncul satu-satu dengan angka korupsi triliunan. Karena bagaimanapun Jokowi sebagai seorang presiden, dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, dia adalah penanggung jawab pengelola keuangan negara yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Jadi kalau kerugian negara atas setiap korupsi itu triliunan, ratusan, bahkan ribuan, seorang presiden atau mantan presiden bisa dimintai pertanggungjawaban jawab pidana. Dan dalam hal ini adalah Jokowi. Sobat Leader, demikian 1 jam bersama Bertus Celestinus, seorang pakar hukum, pengacara, dan banyak sekali kegiatan dia dalam membela demokrasi kita. Semoga apa yang dibicarakan hari ini, persoalan keputusan pidana atau keputusan tipikor tentang Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, dan upaya-upaya pemaksulan terhadap Gibran, Wakil Presiden, dan juga ijazah palsu ada berkelindan. Nah, dari situ mudah-mudahan isu-isu ini akan terbuka tabirnya dan kita melihat titik terang yang lebih baik untuk Indonesia di depan. Saya Fred dulu, sampai jumpa lagi.